Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Diwibowo dengan NPM 2401051004 dari Prodi D3 Perpajakan. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah auditing, yaitu kode etik dan pedoman perilaku auditor. Oke, yang pertama ada kode etik instansi pemerintah Indonesia atau KAPIP. Jadi kode etik aparat pengawasan inter pemerintah atau APIP yaitu pedoman perilaku yang wajib dipatuhi oleh auditor pemerintah dalam menjalankan tugas pengawasan. Oke, jadi kode etik ini ditetapkan pemerintah untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas audit di lingkungan instansi pemerintah. Ada dasar penetapan, yaitu yang pertama ada ditetapkan oleh AAIP. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS yang sekarang diubah di Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010. Dan yang keempat ada AD atau ART AAIP. Oke, jadi kode etik aparat pengawasan inter pemerintah diterapkan untuk auditor dan pejabat pengawasan internal di instansi pemerintah pusat maupun di daerah. Oke, selanjutnya prinsip etika auditor. Oke, jadi dalam menjalankan tugasnya, auditor itu memiliki pedoman yang harus ia terapkan, yaitu pada prinsip etika. Yang pertama ada integritas. Jadi integritas itu maksudnya adalah auditor itu harus bersikap jujur, memiliki sifat yang tegas dan adil dalam hubungan yang profesional. Kedua, ada objektivitas. Jadi auditor itu harus bersikap netral, yaitu tidak memihak dan bebas dari konflik kepentingan. Ketiga, kerahasiaan. Jadi auditor itu tidak boleh mengungkapkan informasi yang diberikan oleh kalian tanpa izin yang sah. Yang keempat ada kompetensi. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memahami dalam pengawasan internal. Kelima ada akuntabilitas. Jadi auditor itu memiliki tanggung jawab atas hasil dan tindakan profesionalnya terhadap kalian atau terhadap kaliannya. Yang keenam ada perilaku profesional. Auditor harus menjaga sikap dan tindakan sesuai dengan standar profesinya. Selanjutnya ada aturan perilaku auditor. Jadi kode etik itu juga mengatur perilaku auditor dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama ada integritas. Jadi auditor itu tidak menerima gratifikasi atau hadiah yang berhubungan dengan jabatan. Yang kedua objektif. Auditor itu tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Misalnya ketika kliennya adalah kerabatnya, dia tidak boleh memihak kepada kerabatnya, dia harus bersikap objektif. Yang ketiga ada kerahasiaan, yaitu tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau tindakan ilegal. Dan yang keempat, kompetensi. Auditor itu harus selalu meningkatkan keahlian, yaitu dapat melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, atau pengalaman kerja. Kelima, akuntabel, yaitu memberikan pertanggungjawaban atas hasil kerja kepada pihak yang berwenang. Yang keenam ada perilaku profesional. Auditor tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal atau tindakan yang merusak reputasi profesi. Selanjutnya ada hubungan sesama auditor. Nah, jadi dalam lingkungan kerja, auditor itu harus menjaga hubungan profesional yang sehat di antara auditor yang lainnya. Nah, langkahnya itu yang pertama, menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis. Kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan sesama auditor. Ketiga, saling mengingatkan dan membimbing, misalnya terjadi kesalahan, harus saling mengingatkan. Yang keempat, menjaga kekompakan dan saling menghargai.
Yang kelima, menghindari tindakan yang melanggar hukum atau etika. Jadi hubungan yang baik antara auditor ini akan menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan harmonis. Selanjutnya ada pelanggaran kode etik. Jadi kode etik ini mengatur ketentuan apabila terjadi pelanggaran. Antara lain yang pertama, auditor itu dilarang melakukan tindakan yang melawan hukum. Kedua, tindakan yang tidak sesuai dengan KAPIP tidak ditoleransi. Tiga, pemeriksaan dilakukan oleh komite kode etik. Yang keempat, majelis kode etik dibentuk jika ada dugaan pelanggaran. Yang kelima, anggota majelis harus ada minimal 5 orang, yaitu 1 ketua, 1 sekretaris, dan 3 anggota. Keenam, keputusan itu diambil secara musyawarah dan mufakat. Yang ketujuh, keputusan auditor itu bersifat final. Selanjutnya ada sanksi pelanggaran. Jadi sanksi pelanggaran itu diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran dan direkomendasi oleh komite kode etik. Nah, untuk bentuk sanksinya ini ada 3 bentuk. Yang pertama ada teguran tertulis. Yang kedua ada usulan pemberhentian dari tim pengawasan. Yang ketiga, tidak diberi penugasan dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, jadi untuk tingkat pelanggaran ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada ringan, sedang, dan berat. Hasilnya ada Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Jadi kode etik IAI ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan menjadi pedoman bagi seluruh akuntan profesional di Indonesia. Prinsip etika IAI ini meliputi tanggung jawab profesi, kepentingan umum, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, standar teknis. Jadi kode etik ini bertujuan supaya kepercayaan kepada masyarakat itu meningkat terhadap profesi akuntan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya berikan penjelasan. Selebihnya jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.